Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tata Busana dan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Di video kali ini saya ingin menunjukkan cara membuat pola secara digital menggunakan rich piece DGS System. Jadi video ini juga saya gunakan sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran pembuatan busana industri. Jadi di mana pada mata pelajaran tersebut salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu membuat pola secara digital. Nah, memang ini tentunya ada kendala ya untuk kita mempelajari pola secara digital ini karena nantinya pola ini mungkin belum bisa sampai dicetak karena keterbatasan peralatan yang dipunya, tapi setidaknya kalian-kalian para peserta didik sudah setidaknya kalian para peserta didik itu tidak asing dengan sistem pembuatan pola secara digital, salah satunya dengan menggunakan rich piece ini. Nah, kali ini saya akan menunjukkan cara membuat pola menggunakan aplikasi rich piece ini. Mungkin ini hanya yang basic-basicnya saja, jadi lebih ke pengenalan toolnya dan fungsi tool itu sendiri untuk membuat garis yang seperti apa, seperti itu. Di description box saya sudah menyertakan link untuk kalian mungkin yang mau download aplikasinya. Jadi kalau saya buka linknya di description box itu seperti ini isinya. Jadi ini ada banyak. Ini bisa kalian download dulu semua. Kemudian untuk yang aplikasi rich piece-nya itu yang dua ini, rich piece GMS dan rich piece DGS. Nah, yang dua ini untuk aplikasinya. Nah, kalau kalian sudah selesai menginstal, nanti kita buka yang rich piece DGS ini. Setelah dibuka, nanti tampilannya itu seperti ini hasilnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kira-kira seperti apa penggunaannya atau seperti apa pembuatan pola secara digital dan rich piece ini. Di sini saya tidak menggunakan mouse ya. Di sini saya hanya mengandalkan kursor di laptop dan klik kiri dan kanan yang ada di laptop saja. Nanti saya juga sekalian nyoba ini apakah sulit karena biasanya menggunakan mouse. Jadi ini sekarang saya coba tanpa mouse, jadi hanya mengandalkan di laptop aja kursor dan klik kiri kanannya. Kemudian, nah kira-kira tool apa saja yang akan kita gunakan di dalam pembuatan pola menggunakan rich piece ini. Jadi diantaranya ada ini, tool modify, kemudian intelligent pen, ini yang paling sering akan kita gunakan. Kemudian ada ini, divider, kemudian point, kemudian ada eraser untuk menghapus. Kalian bisa juga sih pakai Ctrl Z aja gitu kalau misalnya ada salah. Ctrl Z aja juga tidak apa-apa, tapi pakai penghapus juga bisa. Kemudian ada ini, forfex, ada teks untuk kita memberi judul. Nah, sebelum kita mulai, kita setting dulu. Kita klik option, kemudian system setup. Di sini kita klik yang grind line. Nah, ini untuk nanti ketika kita selesai membuat polanya, arah seratnya itu akan muncul. Jadi di sini kita pilih yang two-way vertikal. Oke. Kemudian kita beri judul dulu pola kita ini. Ini ketika tadi kita klik teks untuk memberi judul, itu kita klik di yang teks ini, kemudian kita klik satu kali menggunakan kursor aja. Nah, klik kiri satu kali maksudnya,
Kemudian kita mau beri judul misalnya di sini pola dasar badan. Jadi di sini saya akan menunjukkan cara membuat pola dasar badan secara digital. Di sini teknik untuk pola dasarnya sendiri saya gunakan yang praktis saja karena tujuan utamanya tadi adalah mengenalkan tool-tool dari Richpiece ini. Apa-apa saja tool yang digunakan dan seperti apa fungsinya, seperti itu ya. Jadi untuk teknik polanya dan segala macam itu menyesuaikan aja, menyesuaikan dengan yang kita cocok lah. Tuh. Ini pola dasar badan, kemudian misalnya kita mau ganti fontnya, kita klik di font. Misalnya mau agak tebal, kemudian size-nya juga bisa dibesarkan, saya mau 11. Oke. Di sini high-nya, ini bisa kita besarkan. Misalnya saya mau 2. Nah, supaya lebih jelas. Oke. Ini bisa kita pindahkan. Jadi misalnya nih, oke, ini terlalu turun nih, mau dinaikkan, boleh. Kita arahkan kursornya ke tulisannya, tunggu sampai warnanya merah, kemudian kalian klik yang mouse kiri, apa sih ini namanya? Yang sebelah kiri ini loh kalau di laptop, yang tombol klik kiri kanan itu. Nah, ini klik yang kiri. Maaf ya kalau misalnya saya kurang mengerti istilah-istilahnya, tapi maksudnya itu. Ya, ini diklik di kiri sambil dipencet aja, sambil digeser-geser. Nah, ini kita geser-geser sambil diklik kiri tadi lah yang ininya. Klik kiri yang di kursornya. Dan kita geser-geser. Misalnya mau agak ke samping aja lah ya. Gini. Nah, kalau sudah dapat posisi yang tepat, kita klik satu kali. Nah, dia tidak akan berpindah lagi. Kemudian kita akan mulai buat pola dasar badannya. Di sini ukurannya juga saya menggunakan ukuran yang standar S aja ya, yang kecil-kecil aja. Nah, untuk memulainya kita gunakan tool yang ini, yang Intelligent Pen. Nah, nanti di ujung pensilnya itu ada kayak tanda X itu. Kita klik aja dulu satu kali. Kemudian, nah ini ada muncul yang seperti S itu ya. Seperti S, kemudian ada tulisannya L sama dengan angka centimeter. Nah, L-nya itu maksudnya length ya, panjangnya. Kita mau panjangnya itu dibuat berapa. Nah, kemudian ini tanda S. Tanda S ini untuk kita bikin garis yang bisa dipakai untuk ke segala arah. Tapi, kalau kita menggunakan yang tulisannya S ini, yang ada tandanya seperti S itu, garis kita jadinya belum tentu lurus. Nah, oleh karena itu, kita klik kanan sekali. Nah, dia akan berubah jadi T. Ketika dia berubah jadi T, ini artinya garis yang dihasilkan itu akan lurus, pasti lurus. Tapi dia tidak bisa membuat garis ke sembarang arah ya. Dia cuma bisa ke bawah, ke samping, 45 derajat bisa, tapi tidak bisa ke segala arah seperti ketika tadi tandanya seperti S itu, yang lengkung itu. Kita akan buat dulu. Nah, saya kalau buat pola dasar badan itu biasanya saya buat garis ke samping dan garis ke bawah dulu. Ke samping itu acuannya 1/4 lingkar badan ditambah 1. Jadi di sini saya gunakan misalnya lingkar badannya 80, 1/4 lingkar badannya 20 tambah 1 berarti 21. Nah, oke, seperti ini. Kalau kita sudah temukan yang pas, klik kiri satu kali, dia akan keluar tulisan seperti ini. Di oke aja. Nah, kemudian saya buat garis ke bawah dari titik yang pertama tadi. Untuk ke bawahnya ini saya gunakan panjang 1/6 lingkar leher ditambah 2,5 ditambah ukuran panjang muka. Jadi kalau misalnya lingkar lehernya 36, 1/6-nya 6 ditambah 2,5 berarti 8,5 ditambah panjang mukanya saya mau 30 aja berarti 38,5. Oke.
Nah, seperti ini ya, sudah ada garis seperti ini. Kemudian saya mau buat bagian lehernya. Nah, untuk membuat bagian lehernya di sini kan tidak tahu nih dari mana ke mana. Ini tadi kan garisnya langsung saya tandai dulu, saya poin dulu. Nah, jadi klik yang maaf, yang ini poin. Kemudian nah, kita arahkan kursornya di garis yang mau kita tambahkan tadi ukurannya, tambahkan titiknya. Kemudian klik kiri satu kali. Nah, di sini muncul lengthnya. Saya mau garis leher yang atas itu 6,5. Oke, nah muncul titik seperti ini ya. Kemudian saya mau tandain lagi di sini untuk garis leher yang di tengah mukanya sama poin. Kita arahkan ke garis sampai berubah warna merah, klik kiri satu kali, kemudian di sini saya mau 8,5. Nah, sudah ketemu garis seperti ini, saya tinggal menghubungkan kedua titik ini untuk membentuk garis lehernya. Kita pakai Intelligent Pen tadi. Klik di sini, arahkan ke sini. Oh, nah ini seperti ini ya. Kalau kita pakai Intelligent Pen-nya masih huruf T, ini kita rubah dulu ke S. Nah, baru dia bisa diarahkan ke segala arah. Klik kanan satu kali. Seperti itu. Nah, biasanya leher itu kan lengkung ya, bukan seperti ini. Berarti kita harus modifikasi garisnya. Kita gunakan tool yang modify ini. Kita arahkan ini sampai jadi merah, garisnya berubah jadi merah. Kemudian kita klik sambil pelan-pelan ditarik. Nah, seperti ini. Ini kita atur sesuai keinginan aja ya, kira-kira pasnya itu seperti apa. Oke, saya mau seperti ini. Klik kanan sekali. Nah, ini hasilnya untuk yang leher. Kemudian saya akan berpindah ke garis apa dulu ya, bahu dulu ya. Bahu. Saya akan pakai poin lagi. Nah, jadi kita arahkan di garis bahunya. Nah, kita klik di sini. Kita mau panjangnya berapa? Misalnya bahunya 12. Oke, nah ada muncul di sini. Kemudian menggunakan Intelligent Pen lagi. Saya akan buat garis lurus ke bawah. Nah, karena saya maunya ini turunnya lurus, saya rubah jadi T. Turun ke bawah itu untuk turunnya bahu 4 cm. Oke. Ini jadinya mainnya sambil klik kiri, klik kanan gitu ya. Nah, tinggal saya hubungkan dari sini ke sini. Rubah jadi S lagi. Nah, klik kanan. Klik kanan. Jadi kalau kayak tadi ada buntutnya, ketika kita klik kanan itu buntutnya langsung putus. Nah, ini sudah jadi bagian leher dan bahu. Kemudian saya mau beralih ke sini, ke area kerongkongan. Jadi dari garis ini kita tentukan dulu panjang sisinya di mana. Berarti kita pakai poin. Poin kita arahkan kursor ke garis yang mau kita tandai. Kemudian kita klik sekali. Nah, kemudian di sini saya mau panjang sisinya misalnya 15. Oke. Nah, saya sudah punya titiknya. Kemudian kita geser ke samping sesuai ukuran yang di atas tadi, yang di sini, yang seperempat lingkar badan. Tadi 21. Kita tarik garis 21. Oke. Kemudian saya mau buat garis pinggang dulu deh. Sekali lagi ini tekniknya, teknik suka-suka saya. Teknik sistem yang paling praktis lah pokoknya ya. Jadi ini saya tarik ke kiri, maaf bukan poin tapi Intelligent Pen.
Ini saya tarik ke kiri 1/4 lingkar pinggang tambah 1 tambah 3, saya perlu 20 cm. Oke. Sekarang saya akan hubungkan garis batas kerung lengan atau garis batas ketiak nih ke garis pinggang. Ini, nah kita rubah dulu, klik kanan, berubah jadi S, gampangnya bilangnya S ya. Biar lebih ini, nah ketika kita menghubungkan gini, kalau misalnya kita cuman klik kiri itu nggak bisa, jadi dia tetap ada buntutnya gitu loh. Nah, jadi kita harus klik kanan supaya dia terputus. Oke, ini sudah jadi ya seperti ini. Kemudian saya mau buat kuknat. Untuk buat kuknat, saya perlu poin lagi. Jadi di garis ini, kita bikin poin dulu. Saya mau langsung tambah 3 deh. 1/10 lingkar pinggang ditambah 3, berarti 6,5 tambah 3, 9,5. Nah, saya sudah punya poin di sini. Kemudian kita, karena lebar kuknat itu 1,5 1,5, kita buat lagi di sini dan di sini 1,5. Ya, saya udah punya 3 titik kuknat ini. Kemudian kita akan buat garis lurus ke atas untuk garis tengah kuknatnya. Tinggi dadanya misalnya 13 ya. Misalnya saya mau tinggi dadanya ini 13. Oh iya, ini masih kita rubah jadi T dulu supaya tidak miring-miring. Oke, udah 13. Dan ini kita hubungkan, pindahkan menjadi S lagi. Klik kanan, klik kiri, klik klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kanan. Double klik. Oke, ini udah ketemu garis kuknatnya. Sudah hampir selesai nih, kita tinggal membuat garis kerung lengan. Untuk membuat garis kerung lengan, biasanya ada garis bantu ya di sini. Ini dari yang apa? Batas leher bawah ini biasanya turun 3 sampai 5 cm. Saya buat turun 5 cm dulu. Ini turun 5 cm. Oke. Kemudian tarik garis ke samping. Itu setengah lebar muka. Jadi lebar mukanya saya mau 30, berarti perlu 15, rubah dulu jadi T, jangan lupa supaya garisnya lurus. Klik sekali, sebelah kiri, oke. Oh iya, ini tadi bahunya. Nah, kita tinggal hubungkan dari titik bahu ini ke sini, lebar muka, kemudian ke sini. Kita hubungkan menggunakan S. Nah, ini kan kita ada 2 pos ya yang mau dituju. Jadi pos ini, pos lebar muka, dan titik batas kerung lengan yang di bawah ini. Nah, berarti kita hubungkan dulu ke sini, klik kiri 1 kali, kemudian kita hubungkan ke sini. Klik kiri 1 kali, kemudian klik kanan. Nah, sudah jadi kerung lengannya. Mungkin saya coba modify ya. Nah, ini kalau misalnya kita rasa bentuknya itu kurang pas, boleh kok digeser sedikit, mungkin supaya hasilnya lebih oke lah. Kita menggunakan modify. Klik kanan, oke selesai. Nah, seperti ini hasilnya untuk pola dasar badan. Sekali lagi, ini tadi ukurannya juga saya menggunakan ukuran suka-suka ya, yang penting kalian sudah lihat tool-tool yang digunakan dan fungsinya itu untuk apa. Nah, sampai di sini misalnya kita mau geser, kita mau
memindahkan pola ini, jadi ini misalnya sudah selesai nih ya, terus kita mau lihat, kita hanya mau menggunakan maksudnya garis bantunya ini mau kita hilangkan, jadi kita pakai yang ini dulu, perfect dulu. Kita klik di garis-garis yang kita perlukan. Nah, klik kanan hasilnya seperti ini. Jadi sudah ada arah serat ini yang tadi di awal kita setting di option tadi. Kemudian di sini sudah ada garis kampuhnya. Di sini garis kampuhnya ini lebarnya 1 cm ya semuanya. Nah, ini misalnya mau kita keluarkan nih. Kita klik kanan. Kemudian di sini ada tanda tangan ini. Nah, ini namanya move pattern. Ini kita klik di sini, terus kita pindahkan polanya seperti ini. Nah, klik sekali ya yang sebelah kiri. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, misalnya gimana nih kalau misalnya ada tool yang tidak keluar, tidak muncul ketika kalian lihat di aplikasi punya kalian nih, di program punya kalian tidak ada nih toolnya. Nah, kalian coba cek di sini ya, di option, sistem setup, kemudian di apa ini, UI setup. UI setup ini, nah di sini ada yang dev toolbar. Nah, di sini ada banyak nih tool-toolnya. Jadi mungkin ada tool yang tidak keluar. Kalian klik tool yang kalian mau, misalnya yang ini. Nah, kemudian klik add. Oke, nanti dia akan keluar. Tapi keluarnya bukan di sini ya, bukan di tool yang di samping sini, toolbar yang di samping kiri ini bukan. Tapi kalian harus klik kanan. Nah, kalian klik kanan nanti keluar nih di sini tool tambahan yang kalian mau. Oke, jadi seperti ini hasilnya kalau kita buat pola dasar badan dengan sistem digital. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat untuk kalian ya, meskipun kita terkendala dengan tidak adanya alat untuk mencetak pola ini, tapi setidaknya kalian tidak asing dengan program Rich Piece ini, kalian sudah coba. Jadi kalau misalnya kayak di garment gitu ya, industri, ya mereka menggunakan mereka buat polanya ya dengan sistem komputer seperti ini, sistem digital, bukan lagi dengan manual. Nah, karena kita ada di mapel pembuatan busana industri, jadi sudah sepatutnya kita mempelajari bagaimana sistem pembuatan busana itu secara industri, meskipun kita tidak bisa selesaikan sampai akhir, misalnya seperti pola digital ini kita tidak bisa cetak, tapi setidaknya kalian tahu bagaimana cara membuatnya gitu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mau belajar tentang pembuatan pola secara digital. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.